Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasita Puspitasari dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar media pembelajaran. Di sini saya juga akan memperkenalkan buku media pembelajaran matematika untuk anak sekolah dasar, yaitu mengenai akar pangkat. Nah, ini bukunya. Nah, buku ini berisi tentang media pembelajaran digital dan pembelajaran konvensional yang dilengkapi dengan alat dan bahan, cara pembuatan, dan cara penggunaannya. Dan selain itu, ada juga mengenai pengertian media, manfaat media pembelajaran, dan juga fungsinya. Di samping itu, ada juga mengenai trik dan trip cara memecahkan akar dan pangkat 2 ataupun 3. Jika kalian berkesan untuk membelinya, kalian bisa langsung masuk ke website ini ataupun menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Kita akan membahas mengenai pengertian media dan alat peraga. Apa sih media itu? Media pembelajaran secara umum merupakan alat bantu atau sarana ataupun prasarana yang digunakan dalam proses interaksi yang berlangsung antara guru dan siswa untuk mendorong terjadinya proses belajar mengajar dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, sedangkan alat peraga merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan agar merangsang pikiran ataupun perasaan serta perhatian ataupun kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar. Selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Di sini itu ada menurut Levy and Les 1982 mengenai fungsi media pembelajaran dalam buku Sanaki 2009. Dia mengemukakan ada 4 fungsi media pembelajaran. Nah, keempat fungsi ini itu berfokus pada media visual. Pertama yaitu ada fungsi atensis, yang berarti media visual itu merupakan inti menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi terhadap isi pembelajaran. Dan yang kedua yaitu fungsi efektif. Maksudnya yaitu media visual dapat dilihat dari tingkat kenikmatan siswa dalam membaca teks bergambar, sehingga gambar atau lambang visual tersebut dapat menggugah sikap atau emosi pembacanya. Dan yang ketiga yaitu fungsi kognitif. Nah, media visual itu mengungkapkan bahwa lambang atau visual dapat memperlancar percakapan yang bertujuan untuk memahami dan mendengarkan informasi ataupun pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat ada fungsi kompensatoris. Nah, artinya media visual itu memberikan konteks untuk memahami teks, membantu yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatkannya kembali. Selain itu, media pembelajaran juga berfungsi untuk pengajar ataupun pendidik, yaitu untuk seorang guru. Yang pertama yaitu memberikan pedoman sehingga ada arah untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu menjelaskan struktur dan urutan pengajaran secara baik. Dan yang ketiga yaitu memberikan kerangka sistematik pengajaran. Keempat yaitu memudahkan kendali pengajar terhadap materi pembelajaran. Kelima yaitu membantu kecermatan ketelitian dalam menyajikan materi pembelajaran. Yang keenam yaitu membangkitkan rasa percaya diri pengajar atau pendidik. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Di samping itu, fungsi media pembelajaran juga berfungsi untuk siswa. Antara lain, 1. Meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, memberikan dan meningkatkan variasi belajar. Dan ketiga, memberikan struktur materi pembelajaran dan memudahkan siswa untuk terus belajar. Keempat, memberikan inti informasi ataupun pokok-pokok secara sistematik. Kelima yaitu merangsang siswa untuk berfokus dan beranalisis. Keenam yaitu menciptakan kondisi atau situasi belajar yang tanpa tekanan. Dan yang ketujuh yaitu siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan sistematis yang disajikan oleh guru. Nah, selanjutnya yaitu jenis dan karakteristik media pembelajaran.
Mengingat sekarang banyaknya media pembelajaran, maka kita itu perlu mengelompokkan media pembelajaran. Karena pengelompokan ini agar memudahkan kita sebagai pengguna untuk memahami prinsip penggunaan, perawatan, dan pemilihan media pembelajaran. Nah, di sini itu ada juga menurut Sanjaya tahun 2006 halaman 170. Nah, beliau itu mengemukakan mengenai media pembelajaran itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi tergantung dari mana dilihatnya. Yang pertama itu dilihat dari sifatnya. Media pembelajaran itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu media auditif, yang artinya media ini hanya dapat didengar saja. Dan media ini hanya mengandung unsur suara. Contohnya itu ada radio dan rekaman suara. Yang kedua yaitu media visual. Nah, maksudnya itu media ini hanya dapat dilihat saja tanpa memiliki unsur suara. Nah, media ini tergolong dalam media visual. Contohnya itu ada film slide, foto, transparasi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk dalam bentuk cetakan seperti media grafis. Dan yang ketiga yaitu media audiovisual. Nah, media ini tuh memiliki 2 unsur, yaitu unsur suara dan unsur gambar. Contohnya itu ada rekaman video, terus ada slide suara. Nah, kemampuan media ini itu lebih baik daripada sebelumnya karena memiliki 2 unsur, yaitu dapat didengar dan dapat dilihat. Dan yang kedua yaitu dilihat dari kemampuan jangkauannya. Itu dibedakan menjadi 2. Dan yang pertama itu yaitu media itu memiliki daya input yang luas atau serentak. Contohnya itu ada radio dan televisi. Nah, melalui media ini siswa itu dapat mempelajari hal atau kejadian-kejadian yang aktual secara bersamaan tanpa menggunakan ruangan khusus. Dan yang kedua yaitu media yang mempunyai daya input yang terbatas oleh ruang dan waktu. Contohnya itu ada film slide, video, dan film. Dan yang ketiga yaitu dilihat dari cara dan teknik pemakaiannya. Itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu media yang diproyeksikan. Itu contohnya ada film slide, film strip. Nah, tanpa dukungan alat proyeksi semacam itu, media ini tidak akan berfungsi. Dan yang kedua yaitu media yang tidak diproyeksikan. Contohnya itu ada gambar, foto, lukisan, radio, dan sebagainya. Nah, di samping itu ada juga menurut AFSA 2002. Nah, setiap media pembelajaran itu mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi kemampuannya, cara pembuatannya, dan cara penggunaannya. Nah, memahami karakteristik berbagai media pembelajaran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kenapa? Karena berkaitan dengan keterampilan pemilihan media pembelajaran. Nah, di samping itu, memberikan kemungkinan kepada guru untuk menggunakan berbagai jenis media pembelajaran yang secara bervariasi. Sedangkan apabila seorang guru itu sulit dalam memahami karakteristik media, maka guru itu akan kesulitan dalam memilih media pembelajaran dan cenderung bersifat spekulatif. Nah, sebelum menggunakan media pembelajaran, maka guru harus memahami karakteristik media pembelajaran dan jenis pengelompokan dari media yang akan digunakannya. Dengan media yang akan digunakan tersebut, guru itu harus yakin bahwa media yang akan digunakan itu benar-benar mempunyai nilai positif terhadap kualitas pembelajaran yang akan dilakukannya. Nah, selanjutnya yaitu pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Nah, sebagaimana telah disinggung tadi mengenai media pembelajaran memiliki karakteristik dan kemampuan masing-masing, maka diharapkan kepada guru agar mampu menentukan pilihannya sesuai dengan kebutuhan. Hal ini yang dimaksud agar jangan sampai penggunaan media pembelajaran menjadi penghalang proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Nah, harapan yang besar tentu saja agar media menjadi alat bantu yang mempercepat atau mempermudah pencapaian tujuan pengajaran. Jika suatu media itu dipilih atau suatu media
itu akan digunakan, maka kita perlu memperhatikan atau mempertimbangkan terlebih dahulu media tersebut. Memperhatikan media tersebut dalam 3 kategori. Yang pertama itu tujuan pemilihan, dan yang kedua alternatif pilihan, dan yang ketiga yaitu karakteristik pemilihan media. Memilih media pembelajaran yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan yang jelas. Nah, apakah pemilihan media itu untuk pembelajaran siswa, atau untuk informasi yang bersifat umum, atau bersifat hiburan? Nah, jadi kita harus bisa membedakan tujuan pemilihan media tersebut. Yang kedua yaitu alternatif pilihan. Nah, di sini itu guru harus bisa menentukan pilihan media yang akan digunakannya. Nah, apabila terdapat berbagai jenis media, nah guru itu dapat membandingkan mana yang pas untuk proses pembelajaran nanti. Dalam penggunaannya, hendaknya guru itu memperhatikan sejumlah prinsip yang harus diperhatikan. Nah, di sini juga ada contoh prinsip-prinsip menurut Surjana 1990. Yang pertama itu menentukan jenis media yang tepat. Artinya, sebagai guru, kita harus memilih terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Yang kedua yaitu menentukan atau memperhitung subjek yang tepat. Artinya itu kita perlu memperhitung apakah penggunaan media ini sesuai dengan tingkat kematangan atau kemampuan peserta didik tersebut. Dan yang ketiga yaitu menyajikan media dengan tepat. Artinya teknik atau metode penggunaan media dalam pengajaran ini harus sesuai dengan tujuan, bahan, metode, waktu, dan sarana yang ada. Yang keempat yaitu menempatkan atau memperlihatkan media dalam waktu, tempat, atau situasi yang tepat. Artinya yaitu kapan atau dalam situasi mana pada waktu mengajar itu guru harus mempertimbangkan terlebih dahulu dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, dari keempat prinsip ini hendaknya perlu diperhatikan oleh guru pada waktu ia menggunakan media pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu karakteristik utama dalam pemilihan media pembelajaran adalah ketetapan tujuan. Artinya dalam menentukan media yang akan digunakan perlu mempertimbangkan bahwa media tersebut harus dapat menentukan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Kita perlu memperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Antaranya kita perlu dukungan terhadap isi bahan pembelajaran, yang artinya bahan pelajaran yang bersifat fakta, prinsip, konsep, dan generasi sangat memerlukan bantuan media pembelajaran, sehingga akan mudah dipahami oleh peserta didik. Dan yang kedua yaitu kemampuan dalam memperoleh media yang akan digunakan. Artinya itu media yang akan digunakan itu mudah diperoleh. Dan yang ketiga yaitu keterampilan guru dalam penggunaannya. Sehingga dari media tersebut guru itu memberikan nilai dan manfaat terhadap media yang telah disampaikannya, sehingga guru itu menimbulkan interaksi antara siswa dan lingkungannya dalam proses belajar. Dan yang keempat yaitu tersedianya waktu untuk menggunakannya. Artinya, media itu bermanfaat bagi siswa selama pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu sesuai dengan taraf berpikir siswa, yang artinya memilih media untuk pendidikan atau pengajaran harus sesuai dengan taraf berpikir siswa, sehingga makna yang terkandung di dalamnya mudah dipahami oleh siswa. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri media pendidikan. Nah, di sini ada menurut Garland and Early tahun 1971 yang mengenai 3 ciri media pendidikan atau media pembelajaran. Ciri yang pertama yaitu ciri fiksatif, yang artinya ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksikan suatu peristiwa atau objek, sehingga suatu objek atau peristiwa tadi itu dapat diurutkan atau disusun kembali dengan media. Contohnya itu ada fotografi, video tape, dan diskan komputer. Jadi suatu objek yang tadi sudah direkam atau diambil gambarnya itu dapat mudah diproduksi kapan saja. Dan yang kedua yaitu ciri manipulatif.
Nah, ciri manipulatif ini maksudnya di mana suatu kejadian yang memakan waktu yang sangat lama itu dapat dilihatkan kepada siswa hanya dalam waktu 2 atau 3 menit. Dengan teknik pengambilan gambar template recording. Dan yang ketiga yaitu ciri distributif, yang mana ciri ini itu memungkinkan suatu objek ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah siswa dengan simulasi pengalaman yang relatif lama. Dan selanjutnya ada syarat dan kriteria alat peraga. Di sini itu ada menurut Ruseffendi 1998. Beliau itu mengemukakan beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama itu jelas tahan lama, jadi tidak sekali pakai. Dan yang kedua yaitu bentuk dan warnanya menarik, sehingga itu menarik perhatian siswa untuk mencoba belajar menggunakan media tersebut. Dan yang ketiga yaitu sederhana dan mudah dikelola, sehingga itu mudah dibuat dan mudah digunakan. Yang keempat yaitu ukurannya sesuai, jadi tidak terlalu berat untuk siswa digunakannya. Dan yang kelima yaitu dapat menyajikan konsep matematika dalam bentuk real, gambar, dan diagram. Keenam yaitu sesuai dengan konsep matematika. Yang ketujuh yaitu dapat memperjelas konsep matematika, bukan sebaliknya. Dan yang kesembilan, alat peraga itu supaya menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak bagi siswa. Dan kesembilan yaitu menjadikan siswa lebih aktif dan mandiri dengan manipulasi alat peraga. Dan yang terakhir yaitu bila alat peraga atau media pembelajaran digunakan itu memberikan faedah yang bermanfaat bagi siswa. Di samping itu ada juga landasan media pembelajaran. Nah, di sini ada menurut Sadiman 1990 mengenai beberapa landasan media pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu landasan psikologis media pembelajaran. Nah, landasan psikologis media pembelajaran ini merupakan alasan atau rasional mengapa media pembelajaran itu digunakan dan ditinjau dari kondisi siswa dan bagaimana proses belajar itu terjadi. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses yang mengakibatkan adanya perubahan perilaku oleh adanya suatu pengalaman anak tersebut. Jadi, perubahan perilaku tersebut dapat berupa bertambahnya pengetahuan, diperolehnya keterampilan atau kecekatan, dan berubahnya sikap seseorang yang telah belajar. Selain itu, proses belajar juga terjadi secara individual atau perseorangan, sehingga apa yang terjadi oleh siswa A dan siswa B terhadap rangsangan ataupun informasi yang sama tidak dapat menghasilkan atau tidak memperoleh hasil belajar yang sama pula. Sehingga kita itu perlu adanya upaya yang dapat dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu dengan menyediakan rangsangan dan informasi yang ditata ataupun diorganisasikan dengan cara yang bermacam-macam agar siswa yang memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda dapat memperoleh pengalaman belajar secara optimal. Nah, penyediaan informasi dan pengalaman belajar inilah harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi, tingkat kemampuan yang dimaksud ialah tingkat berpikirnya. Yang kedua yaitu landasan historis media pembelajaran. Landasan historis media pembelajaran ini merupakan rasional penggunaan media pembelajaran yang ditinjau dari sejarah konsep dengan istilah media yang digunakan dalam pembelajaran atau alat bantu visual sekitar tahun 1923. Nah, yang dimaksud dengan alat bantu visual ini merupakan konsep pengajaran yang berupa gambar, model, atau benda dan alat yang dapat memberikan pengalaman visual secara nyata kepada siswa. Yang ketiga yaitu landasan teknologi media pembelajaran. Nah, di sini itu ada sasaran akhir dari teknologi pembelajaran ialah untuk memudahkan belajar bagi siswa.
Nah, untuk mencapai sasaran akhir, maka kita diperlukannya ahli teknologi di bidang pembelajaran untuk mengembangkan berbagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa sesuai dengan karakteristiknya. Nah, di sini juga ada media pembelajaran sebagai bagian dari teknologi pembelajaran itu memiliki manfaat potensial dalam memecahkan masalah pembelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pendidikan, yang mana dengan adanya media ini meningkatkan produktivitas pendidikan antara lain dengan jalur mempercepat laju pembelajaran siswa dengan membantu guru untuk menggunakan waktunya secara lebih baik. Yang kedua yaitu memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Nah, yang ketiga yaitu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang kelima yaitu dengan adanya media membuat proses belajar itu menjadi lebih langsung ataupun seketika. Selanjutnya yaitu landasan empirik media pembelajaran. Nah, dahulu itu ada penemuan penelitian yang menunjukkan bahwa adanya interaksi antara penggunaan media pembelajaran dengan karakteristik yang menentukan hasil belajar siswa. Yang artinya bahwa siswa yang mendapatkan keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristiknya. Contohnya itu, siswa yang memiliki gaya belajar visual akan mendapatkan keuntungan jika dia itu menggunakan media visual seperti video, gambar, film, ataupun diagram. Nah, berbeda lagi dengan siswa yang memiliki gaya belajar auditif. Nah, dia itu akan lebih mendapatkan keuntungan jika dia belajar menggunakan rekaman, radio, ataupun ceramah guru. Jadi dari contoh tersebut, kita sebagai seorang pendidik perlu menerapkan prinsip penyesuaian jenis media yang akan digunakan dalam kegiatan belajar dengan karakteristik individual siswa dan akan memantapkan siswa dalam belajarnya. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada contoh macam-macam media pembelajaran ataupun alat peraga. Nah, yang pertama itu ada ini dia rumah susun. Nah, kegunaannya yaitu untuk menentukan pola bilangan barisan dan untuk menentukan suku ke N pada barisan pola bilangan dengan cara bereksplorasi. Dan yang kedua yaitu tabung perkalian. Ini dia. Kegunaan dari tabung perkalian ini yaitu untuk menyederhanakan tabel perkalian yang melebar sehingga menjadi sederhana dan agar dapat berfokus. Dan yang ketiga yaitu dakon atau congkak matematika. Nah, kegunaan dari dakon ini yaitu untuk menentukan FPB ataupun KPK. Yang keempat yaitu papan kayu. Ini dia. Kegunaannya yaitu untuk menanamkan konsep atau pengertian geometris seperti pengenalan bangun datar, pengenalan keliling bangun datar, dan menentukan ataupun menghitung luas bangun datar. Dan yang selanjutnya yaitu kartu domino geometri. Nah, di sini itu digunakan untuk melatih ingatan atau pemahaman mengenai rumus-rumus untuk menentukan luas bangun datar, luas permukaan, ataupun volume ruangan. Dan selanjutnya yaitu neraca bilangan. Nah, neraca ini digunakan untuk mengoperasikan perkalian, penjumlahan, pembagian, ataupun pengurangan. Jadi untuk memudahkan siswa untuk belajar. Nah, masih banyak lagi contoh media pembelajaran dan alat peraga yang bisa kita pelajari. Nah, sekian penjelasan saya mengenai konsep dasar media pembelajaran matematika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.